Ada yang bilang saya itu pingsan, saya itu kesakitan di sini ya, di perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama channel NMTV. Jadi alhamdulillah kembali lagi kita kepada sesi bike check. Jadi perdana lagi guys, setelah sekian lama kita ada mungkin bobo dulu kali ya. Jadi sekarang memperkenalkan studio baru kita yang alhamdulillah kemarin diotak-atik sama teman-teman dan kru. Ya jadinya kayak gini guys, supaya ada suasana baru. Dan gue juga ngucapin terima kasih banyak kepada kalian semua. Tanpa kalian gue nggak akan mungkin ada sampai dengan detik ini. Terutama buat Om Rio, Asep Geprek, Nanang Juni Saputra yang gebrak-gebrak gue mulu dari bobo panjang guys. Jadi mungkin tanpa berpanjang kalam lagi, kita akan temui tamu kita pada kesempatan kali ini. Ada seorang entusias rider yang usianya udah gaek, hampir mirip dengan Ki Daus kalau gue bilang. Kita panggil Om Erwin. Oke, thank you. Ya guys, jadi ini Om Erwin Kawasaki. Kenapa disebut Om Erwin Kawasaki? Karena memang beliau ini adalah seorang anak motor awalnya. Ya. Awal pertama adalah anak motor yang terus punya hobi dengan sepeda MTB. Berawal dari coba-coba ya, Iya. terus ketagihan ya, Iya. sampai dengan hari ini guys. Jadi masuk list dalam daftar NMTV Bike Check sebelum gua vakum. Nah sekarang alhamdulillah bisa hadir di kesempatan perdana. Terima kasih Om Erwin. Ya, sama-sama. Om Erwin, saya mau tanya dulu nih, pertama berawal dari apa sih kok bisa hobi sepeda gitu? Berawal hobi sepeda itu awalnya sih coba-coba aja sih. Awalnya sebenarnya. coba-coba. Awal dulu pernah 2012 itu diajakin sama temen saya yang namanya Bang Johan itu. Dulu pernah diajakin, cuman saya masih mikir, oh capek main sepeda gitu. Pedaling. Iya, pedaling. Enakan Karena ngegas. saya masih doyan ngegas gitu Enakan kemana-mana ngegas, gitu ya. kan. Terus 2014 pernah nyoba lagi, diajakin lagi, belum bisa. Karena ya begitulah, karena pedalingnya aja gitu. Iya. Jadi semenjak 2021 kemarin pas COVID itu, nah di situ saya merasa tertarik gitu, karena di lingkungan di Bintaro ini banyak yang main sepeda. Saya Gitu. mau tanya Om, kan pernah ketemu sama saya sekali tuh. Iya. Itu udah lama atau baru-baru mulai main? Itu sekitar 3 bulanan lah punya sepeda itu. Tapi memang gayanya udah pecicilan banget guys. Ini baru 3 bulan. Naik jam segala macam aja kebanting-banting ngeguling-guling guys ya. Gua sih senang aja dapat konten tadi tuh ya. Nanti gue tayangin deh. Jadi ceritanya kayak gitu dan berlanjut awalnya dari Axian terus main-main ke track-track Axi gitu. Iya. Merambah ke enduro. Enduro. Enduro sendiri udah berapa lama mencoba main sepeda? Enduro sendiri sih sekitar setahunan lah, yang bener-bener sekarang yang dipelajari kita ini udah ada setahun. Apa yang merasain dari main Yang sepeda enduro? dirasain saat ini mungkin enduro, pengalaman di race-nya juga, terus banyak temen juga. Pernah ikut race Om? Iya, teman. Pertama perdana banget ikut race itu di Patuha. Oh di Papua? Iya, enduro. Dapat juara? Ya. Dapat juara? Kebetulan waktu itu timernya masih 12 Om. Karena kita juga belum meraba-raba, karena belum maksimal banget gitu. Jadi kita cuman pengen tahu memerasakan seperti apa sih namanya race itu. Iya, enduro, adrenalinnya. Iya, adrenalin itu. Terus dari situ ketagihan lagi? Iya, ketagihan lagi. Ikut lagi. Di mana Om? Yang di Galunggung terakhir race aja. Ikut race juga di sana? Iya, ikut race, cuman belum sempet ke prolognya karena udah race aja, jadi nggak bisa lanjut ke. Oh waktu latihan bebas? Iya, latihan Om bebas. crash di Galunggung? Iya. Fatal nggak Om? Ya lumayan sih, ada yang bilang saya itu pingsan. Pingsan. Waktu crash? Ya waktu crash sih sebenarnya udah kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ya langsung pingsan aja gitu, hilang ingatan. Guys, jadi kayaknya gue kepengen ngulik sedikit nih tentang kejadian crashnya. Jadi ini mungkin bisa jadi bahan edukasi buat kita semua ya. Yang paling penting adalah cerita dari seorang sahabat goeser kita yang ngalamin kayak gitu. Kita pengen ulik. Om, itu terjadi crash karena apa Om? Kejadiannya sih nggak sepele banget, karena
mungkin saya ini kurang menyiapkan kompetisi yang ada di sepeda, speknya kurang memadai buat spek yang ada di sepeda. Iya, Oke. jadi karena rem aja kurang kontrol aja, jadi terlalu mental ke belakang, si sadel ini ngantem ke perut, jadi di situ langsung saya tuh kesakitan di sininya, di perut. Tapi nggak pingsan saat itu. Iya, setelah masuk ke atas di pedok ya sekitar 30 menit langsung pingsan. Baru terjadi pingsannya. Nah, jadi di sini tadi Om Erwin bilang katanya masalah di brake. Nah, saya pengen tanya dulu nih ke Om Erwin ini. Jadi Om pakai brake-nya itu apa Om? Kebetulan waktu itu brake set saya itu masih standar Tektro-nya. Oh, pakai Tektro. Iya, pakai Tektro. Pakai Tektro. Iya. Terus mungkin karena di race ini kan bukan buat standar, mungkin kalau buat gobar-gobar aja normal lah, aman gitu kan. Sebelum-sebelumnya gobar di Pinang, di Galunggung, karena waktu race di Patwa aman juga. Aman juga karena belum kita belum maksimal untuk waktu speednya aja gitu. Masih santai gitu kan. Karena kemarin egoisnya itu udah mulai muncul nih, adrenalinnya udah muncul. Iya. Jadi gini guys, kesimpulannya yang kepengen gua ambil dan pengen gua sampaikan, Om Erwin pakai brake dari Tektro ya. Iya. Kalau untuk dipakai buat harian, gobar-gobar biasa, bahkan waktu ikut race di Patwa tapi tidak terlalu nge-push, itu masih aman. Iya. Tapi kalau untuk dipakai race yang sebenarnya dengan adrenalin tinggi dan nge-push, itu kayaknya kurang recommended gitu maksudnya. Iya. Karena terjadi sama beliau sampai crash, gegaranya plus itu. Iya. Loss, jadi nggak ada sama sekali. Kosong. Nah, itu fatal banget guys. Jadi sampai perut kena sadel. Jadi sedikit teringat almarhum Om Kiling ya. Ya, semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sana. Iya. Nah, Om waktu crash terus lari ke pedok, ngobrol-ngobrol, 30 menit kemudian pingsan. Nah, cerita pingsan ini saya sempat dengar nih dari teman-teman, katanya sampai lidah berbalik gitu. Iya. Nah, jadi yang nemenin saya itu banyak sih, Om Firman ya, yang tahu banget. Ada Om Firman, ada Om Rama, Om Alpo, terus sama Om Hafid. Om Hafid juga ya? Taekebo? Ada Koko juga. Koko, M. Fadli? Iya, ada juga. Oke, waktu kejadian itu? Terus Om langsung dibawa ke rumah sakit? Iya, rumah sakit. Nah, jadi kejadian simpel ini guys, kita mungkin prepare spek sepeda, kemampuan fisik, dan skill kita saat kita mau ikut race itu paling penting. Ngomong-ngomong kurang tidur nggak saya tanya? Sebenarnya sih kurang tidur juga sih. Nah, ini faktor utama Om. Jadi faktor utama kurang tidur itu menyebabkan heart rate kita itu menjadi lebih tinggi dan mungkin itu akan sangat berbahaya buat kita semua lah gitu. Jadi ini sedikit yang disampaikan Om Erwin, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Nah, sekarang Om Erwin bawa satu sepeda trek apa Om? Trek Remedy 8 2019. Trek Remedy 8 2019. Oke. Nah, trek itu belum pernah masuk Om, trek ini Om di sini Remedy ya. Iya. Saya pengen tahu dasar apa Om pengen atau memilih sepeda ini Om? Memiliki sepeda ini karena apa ya? Mungkin sesuai dengan budget saya juga sih sebenarnya. Pertama budget guys. Iya. Oke. Emang ini murah Om? Ya, dibilang murah sih enggak, ya sedang lah sih. Sedang. Iya. Oke, sedang katanya guys. Nah, sedangnya itu kan relatif. Boleh tahu berapa Om? Frame-nya aja 18,5 sih. Frame-nya aja 18.500.000 dan ukurannya sedang pas di kantong buat seorang Om Erwin. Oke, kalau isian nanti kita akan kupas. Nah, ini masuk genrenya sepeda apa Om? AM. Ya. All mountain. Jadi all mountain itu forknya itu kisaran travelnya 150 atau 160. 170 ini. Ini Om pakaiin 170. 170 itu sudah masuknya enduro, tapi untuk frame-nya sendiri saya lihat pendek banget. Iya, pendek ya. Jadi cuman ini agak diturunin dikit sih, jadi 160. Jadi 160. Iya. Ya, jadi biar sesuai dengan frame-nya itu sendiri ya guys. Jadi all mountain itu kan lebih kepada truk yang tidak terlalu curam sebetulnya. Betul. Ya, walaupun ada curamnya tapi tidak securam enduro. Iya. Dia masih lebih mengejar ke pedalingnya juga supaya lebih ringan. Di atasnya trail. Iya. Dan mungkin itu salah satu pilihan yang Om Erwin pilih supaya dapat pedaling enak, buat turunan juga bisa gitu. Iya, betul. Oke, terus ini ceritanya beli frame, part-partnya yang lainnya nyusul atau gimana Om?
Sebenarnya part-part yang lain awal mula kan saya pakai T7. Oke. T7 2021. Ketemu sama gua dia pakai T7 guys, gelinting-gelinting di tanjakan naga. Iya. Oke, terusin. Iya, awal mula itu. Karena makin sini di backpack lumayan juga kan. Daripada kita ganti resort, kata temen udah ganti frame aja. Akhirnya dapatlah frame ini yang bisa menyesuaikan budget Dari juga. T7 part-partnya dicopotin pindah ke sini. Iya, pindah ke sini. Oke. Jadi memanfaatkan yang ada, pindah tempat, Iya. tapi dapat frame yang kita mau. Iya. Oke, kita nggak mau membahas T7-nya. T7-nya itu frame-nya dijual. Jual. Baru nambahinnya Buat ke sini. Oke, smart. Jadi itu guys, salah satu tips juga buat kita semua. Jadi kalau kita memang pengen ganti frame, ya partnya masih bisa digunakan, yang lain-lain isiannya gitu ya. Jadi Iya. kita cari yang kita mau, nanti frame yang kita punya tinggal kita jual. Ya nambah-nambah dikit lah ya. Ya lumayan lah. Oke. Nah nanti dari situ kita bisa naik spek lagi kalau mau Iya, ya. Jadi betul. tahap demi tahap, step by step ya Om ya. Oke, nah sekarang saya mau kupas tentang performanya nih Om. Ya. Yang Om rasain dari T7 ya kan naik ke Trek Remedy ini, apa yang secara signifikan sepeda ini Om, menurut Om, secara perbedaannya? Perbedaan sih sangat luar biasa sih bagi saya ya. Karena Trek Remedy ini memiliki geometri yang lebih stabil. Oke. Ya geometrinya terus di obstacle-nya lebih stabil juga bagi saya ya mungkin. Terus pokoknya lebih apa ya, dibawa ugal-ugalan lebih enak, udah enak banget. Ngomong ugal-ugalan guys, jadi ini terkenal banget nih. Di perkumpulannya itu katanya itu aki-aki yang punya gaya udah kayak anak muda aja, jadi nggak sadar dengan umur. Nah kita mau tanya nih, umurnya berapa sih? Umur 43 Om. 43 tahun, Iya. katanya udah punya cucu. Punya cucu Om, alhamdulillah. Nikah muda guys. Apa kabar Mas Nanang yang masih ngejomblo sampai dengan hari ini? Om Erwin 43 tahun sudah punya cucu guys. Jadi kena loh Mas Nanang. Oke, kita lanjut Om. Jadi 43 tahun kenal sepeda baru sekitar 1 tahun 2 tahun kesini. Iya. Udah ugal-ugalan dan ikut race segala macem. Nyari sepeda yang maunya liar. Iya. Lincah lah mungkin Lincah. gitu ya, supaya bisa dipakai ugal-ugalan. Betul. Dapatnya Trek Remedy ya kan. Nah ini rodanya sendiri 26, 27 atau 29 Om? 27,5 Om. 275 guys. Jadi memang ya lebih pas buat ugal-ugalan. Oke. Terus saya mau tanya, ini pakai handlebarnya yang karbon apa yang alloy Om? Yang alloy Om. Yang Kita alloy? Yang alloy aja sih. Nah kita mau tanya dulu nih alasannya karbon atau alloy. Kenapa pakai alloy? Karena kalau misalkan alloy sih saya lebih kenyaman juga Om. Nggak takut patah? Iya. Lebih apa ya, kalau misalkan pakai karbon kan saya orangnya lebih pecicilan, takutnya patah apa gimana, nyesek juga Om. Nyesek. Oke guys, jadi mungkin lebih tenang pertama ya Iya. kan. Kedua ya budget juga ya. Iya. Yang ketiga kalau dipakai ugal-ugalan lebih pas katanya. Oke, jadi itu mungkin buat rekomendasi. Iya. Terus ini ngomong-ngomong rice berapa Om? Race 20 Om, klaim 35. Rice 20 rice. 20. Oke. Nah terus ini klaimnya pakai yang berapa? Yang 35 masih bawaan T7 Om. Oke. Oh jadi pindah aja ya. Iya, pindah. Nah ini hand gripnya pakai dari Ergon. Iya, bukan Om, dari apa sih ini? Sebentar. Pokoknya saya ini dari temen juga sih. Kalau dari model Ergon ya Om? Iya, model Ergon ini alhamdulillah dikasih sama Om Satna ini. Om Satna Kais. Jadi Terima kasih banyak. gue tahu ini karbon karena gue juga karbon Ergon karena gue pakai nih. Terus sekarang pakai SLX Iya, SLX. brake-nya. Iya. SLX. Terus nah, ini ngomong-ngomong untuk mengenai fork-nya Om. Ini tadi 170 diturunin jadi 160. 160. Ini pakai RockShox Rockshox Ultimate. Ultimate. Iya. Terus tension berapa ini Om? Samsung 35. 35 AM ya enak ya. Iya. Pecicilannya ya. Dapat. Iya. Terus pedal udah pakai cleat. Dia pakai klit. Nah, saya mau tanya nih Om, shock ya rear shock yang model berdiri begini
Ini bahasa kita mau model berdiri aja ya. Kalau biasanya kan tidur gitu ya. Supaya lebih gampang dipahami. Perlu kalau ngerti istilahnya. Nah, ini gimana Om? Dibanding dengan yang rebah, dibanding dengan yang berdiri, menurut Om lebih stiff yang mana? Kalau saya sih lebih memilih yang agak berdiri karena buat pedalingnya nggak terlalu apa ya, kalau habis drop itu kan nggak terlalu berat itu langsung. Itu nggak lebih daripada ke settingan Om? Atau memang karena yang Om rasain dari yang begini? Jadi ini tetap lebih stiff? Iya. Lebih stiff? Iya. Oke. Nah, untuk mengenai group set sendiri pakai apa Om? Group set masih bawaan T7 Deore. Cuman ininya pakai gate lunar ini. Ini diganti. Iya, diganti. Oke, kerennya. Nah, terus wheel set semua dari sana juga. Dan Wheelset udah ganti Kak. Wheelset ini NTT depan ARC. Oh, jadi perkawinan. Iya, perkawinan. Saddle? Saddle DT. Pakai dropper seat post-nya? Dropper Sifos pakai Exapon, tadinya pakai Trans X karena 150 travelnya Om. Jadi nggak bisa turun lagi. Oke. Jadi udah mentok di frame kan. Akhirnya saya ngambil yang 100, jadi pakai yang Exapon kan 100 lebih pendek dia. Iya. Saddlenya. Om, kalau kita main all mountain atau enduro itu dropper seat post wajib nggak sih? Ya, Dropper seat post itu Ya. wajib nggak sih? wajib sih. Wajib ya? Wajib karena kalau buat enduro itu kan pedalingnya lebih banyak kan. Oke. Iya. Jadi tetap kita masih harus pakai saddle tinggi. Iya. Tapi saat turun kita tinggal pencet. Dia pencet tinggal turun. Oke. Nah, untuk ban sendiri pakai apa Om? Ini kebetulan ban ini masih pakai Asdam yang belakang. Dari Soalbi Dia 235. 235. Yang depan masih Maxxis Minion DHF. Alasannya? Alasannya mungkin kembali ke budget juga Om. Oke. Iya. Jadi kan biasanya kalau belakang pakai Soalbi, depan pakai Soalbi. Iya. Ini jadi mungkin ini masih ada, belum habis, jadi nggak mau diganti. Iya. Yang udah gitu. habis baru diganti. Iya, soalnya pakai Maxxis ini lebih enak juga sih Om, di kering sama basah lebih enak juga. Iya, Maxxis itu lebih liar menurut saya Om. Iya. Kalau ugal-ugalan lebih cocok. Kalau Soalbi biasanya memang kecenderungannya dia lebih diam. Iya, diam. Kurang lah Kurang, ya. ini. Apalagi yang Magic Mary-nya. Tapi Betul. Hansdam sih dia masih lah untuk ugal-ugalannya masih dapat. Iya. Oke. Terus ngomong-ngomong total upgrade ini habis berapa Om? Total upgrade ya lumayan juga sih Om. Abis saya jual X-Max 1 Om. Jual Saya X-Max X-Max buat sepeda Om. ada ya gitu karena motornya banyak guys kan motor ya jadi nggak apa-apa jual X-Max buat beli sepeda. Ini bagus juga nih gue jadiin judul nih. Jual X-Max buat beli sepeda. Track Remedy 2018. Nah Om Erwin, ngomong-ngomong 1 tahun 2 tahun bukan waktu yang lama untuk seorang penghobi yang baru menekuni sepeda MTB gini. Om biasa untuk latihan sehari-hari itu gimana sih Om? Supaya nanti mungkin teman-teman di luar sana atau saya sendiri bisa ngikutin caranya. Kalau latihan sehari-hari sih mungkin saya lebih ke belusukan karena ke fisik juga kan. Belusukan kayak ngelup di barong, di katroluk, Oke. kayak powery, kayak JPG, kayak gitu aja rutin gitu. Terus berangkat kerja bawa sepeda juga. Ya berangkat kerja bawa sepeda juga Baik itu to work. rutin itu rutin. Oke. Jadi Rutin. gue ingat omongan dari si Lailatul Saada, Lela. Satu hari kita tidak bersepeda 10% skill kita terus fisik kita akan hilang 10%. Jadi ternyata beliau punya trik tetap harus bersepeda dengan latihan ngelup, dengan bike to work, yaitu salah satunya. Nah, itu kan hanya sekedar untuk kaki aja Om, improve-nya supaya enak. Nah, kalau kita untuk main di enduro itu kan apalagi kayak ikut race gitu kan, itu kan kita ada jumping, ada drop gitu. Terus curam-curam. Emang Om suka latihan juga kayak gitu? Iya, suka latihan Gimana, juga. Om? Kadang-kadang di Gunung Pinang, terus pernah di Galunggung gitu. Di Sikole. Aku kan sempat ngeliat juga di media sosial yang Om punya tuh ada apa sih itu kayak Dreamland gitu ya? Dreamland, Dreamland itu apa sih? Dreamland itu sebuah trek yang baru tepatnya di Jurang Mangu. Baik, pak apa mini pak Om? Mini pak. Kalau dibilang backpack kan Gede. gede, terus ada
luncuran, turunan gitu kan. Kita kan menyesuaikan dengan keadaan di Kayak pumping track gitu. Iya, Tapi ada pumping. dropnya, Ada dropnya, ada wall ada rate-nya. tabletopnya, ada beremnya, ada pumping tracknya, ada drop gapnya. Oke. Gitu. Dan dengar-dengar katanya sekarang lagi dikembangin terus. Iya, lagi dikembangin terus. Itu siapa aja sih Om yang di dalamnya? Om? Boleh tahu? Yang kebetulan dari teman-teman kita juga dari MKKB. MKKB, Iya. komunitas ya? Iya. Apa itu MKKB? Om? MKKB itu masa kecil kurang bersepeda. Om. Sorry guys. Masa kecil kurang Masa bersepeda. kecil. Kalau Nana masa kecil kurang bahagia. Iya. Oke, jadi MKKB gue juga baru tahu guys. Jadi salah satu tandem gua, tim gua juga. Jadi Om Rio Permana Jaya ada di sana. MKKB dia sering sebut MKKB itu gue nggak berani nanya. Nah gue baru tahu sekarang masa kecil kurang bahagia. Om itu banyak nggak orang-orangnya Om? Ya, Mila sih saat ini lumayan sih, sekitar ada 20 orangan lah. Oke, guys, jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang gue lihat di media sosial yang teman-teman ini ada di sana, wirawiri, itu kan pembangunan lagi, buat lagi, obstacle ini, obstacle itu, dan itu semua pasti kan ada biaya yang tidak kecil. Dan tadi gue tanya kenapa ada berapa orang, 20 orang, ya mungkin itu tadi, jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya Om ya? Iya. Gitu. Tapi mungkin di kesempatan ini Om Erwin pengen mengapresiasi yang teman-teman Om lakukan di sana itu bukan yang paling berjasa ya. Ya mungkin kan gini Om, biasanya dalam berkomunitas itu ada yang santai, ada yang geprak-geprak, ada yang tukang pecut. Nah, mungkin Om pengen menyampaikan itu, monggo Om, silakan Om ada di sini Om. Untuk menyampaikan buat teman-teman MKKB, semoga kedepannya lebih solid. Dan sekarang ini lagi bikin mini track di Jurang Mangu. Terima kasih buat Bang Edoy sama Om Obin yang telah mensupport untuk bikin backpack tersebut. Mini pack itu. Ya, mini backpack. Om Obin sama Om Edoy. Om Edoy. Oke, suatu hari insya Allah beliau-beliau akan kita undang ke sini beserta teman-teman lain yang ada di MKKB, masa kecil kurang bahagia. Jadi gue pengen mengulik nih, bener nggak sih masa kecilnya kurang bahagia gitu? Masa kecil kurang bersepeda Om. Oh, itu si Nana masa kecil kurang bahagia. Ini masa kecil kurang bersepeda. Bersepeda. Oke, siap. Jadi masa kecil kurang bersepeda. Nanti kita akan undang teman-teman komunitas MKKB itu untuk kita ulik satu persatu. Jadi story-nya. Jadi gini guys, mungkin edukasi yang ingin gue sampaikan di situ adalah bagaimana bisa terkumpul beberapa orang menjadi sebuah community, terus membangun sebuah mini park yang tadi gue bilang bahwa itu nggak sedikit biaya yang harus dikeluarkan, tapi ya dengan bareng-bareng mungkin semuanya akan menjadi lebih mudah. Ya. Dan caranya yang paling penting itu gimana gitu. Jadi mungkin itu nanti akan bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain semua. Oke Om Erwin, Siap. sukses selalu. Ngomong-ngomong, sampai hari ini masih jadi teknisi motor ya? Iya. Di mana Om boleh tahu? Saya masih kerja di RNG Motorsport. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin butuh informasi tentang motor bisa hubungi DM Om Erwin. Jadi RNG Motorsport. RNG Motorsport. Nah, seorang pegiat motor, penghobi motor, lari ke sepeda, sampai jual motornya untuk beli sepeda. Siap. Patut dicontoh dan ditiru. Siap. Sukses selalu buat Om Erwin Kawasaki. Sampai hari ini namanya Om Erwin Kawasaki ya? Iya. Di Instagramnya. Jadi terima kasih banget dan thank you juga buat teman-teman NKKB yang sudah mengutus Om Erwin untuk perdana tampil di sini. Makin sukses buat kalian semua. Sudah mau repot membangun sebuah mini park untuk dinikmati oleh semua teman goes di luar sana. Jadi ya buat kalian yang kepengen main ke sana, datang aja guys. Kalau belum tahu bisa DM Om Rio, bisa DM Om Erwin, Siap. dan banyak lagi di sana. Thank you. Sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kata-kata yang salah, hilaf dan salah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.